Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini berada di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar ini. Setelah 5 bulan lebih di lockdown, akhirnya hari ini kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar di Jalan Teduh Bersinar ini akhirnya dibuka secara resmi hari ini oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, Ibu Dr. Aryati Puspasari Abadi, SPMSI. Ini sudah tampak di sini masyarakat yang hadir, ya, sudah datang ke sini untuk mengakses layanan kependudukan. Kita tentunya ingin tahu seperti apa masyarakat setelah 5 bulan lebih kantor ini tidak beroperasi begitu atau di lockdown. Ini sudah banyak sekali masyarakat yang datang ke sini. Tetapi dari informasi yang saya dapatkan bahwa untuk pelayanan yang dibuka hari ini khusus untuk yang sudah mendaftarkan diri secara online. Seperti itu, dan ini khusus untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar. Ini dia suasana dalam ruangan pelayanan di Dukcapil, yang kita tahu bahwa kalau biasanya di kantor di Dukcapil ini sangat begitu hektik sekali dengan masyarakat atau padat sekali, tetapi hari ini dengan konsep yang sudah ditetapkan begitu untuk protokol kesehatan, ini ada pembatas begitu, kita lihat dari plastik ya. Dan juga dengan sangat rapi sekali, masyarakat sudah ada juga beberapa yang masuk dalam ruangan ini, dan dipastikan bahwa yang masuk dalam ruangan ini itu sudah ada thermoscanner. Ini dia, coba diperlihatkan Mas. Oke, ini dia untuk pengecekan suhu tubuh, dan juga ada petugas teman-teman dari Capil yang juga tentunya di sini disiapkan wastafel atau tempat cuci tangan. Ini sabunnya ada nggak Bu? Ada ya sabunnya ya. Oke, baik. Ini dia untuk protokol kesehatan sebelum masyarakat masuk ke kantor Disdukcapil Makassar, seperti itu. Nah, saat ini juga masyarakat hadir di sini, tapi sudah cukup mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan juga oleh pemerintah Kota Makassar, dan sangat begitu ketat sekali. Kalau di sini bagian apanya, Mbak? Pengesahan. Pengesahan apa itu? Pengesahan untuk akte kelahiran. Akte kelahiran. Oke, ini untuk pendaftaran ya, pendaftaran PNS atau yang lain. Oke, seperti itu ya. Sudah banyak yang akses pagi ini? Belum ada yang masuk. Ini belum ada masuk. Yang kemarin. Ini yang kemarin. Kemarin belum dibuka ya secara resmi ya, baru hari ini ya. Sudah dibuka dari kemarin. Oke, baik. Nah, tentunya kita berharap juga bahwa masyarakat patuh dengan protokol kesehatan ketika ingin mengakses layanan di Dukcapil Makassar. Baik, saat ini saya sudah bersama Ibu Dr. Aryati Puspasari Abadi, SPMSI, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, yang akan berbincang bersama saya pagi ini terkait dengan pembukaan kantor di Dukcapil Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah bisa bersama Ibu Dokter pagi ini, dan beliau standby dari pembukaan kantor ini sampai dengan saat ini melihat seperti apa pelayanan. Nah Ibu, masyarakat berbahagia. Saya sempat bertanya dengan beberapa masyarakat di depan tadi, ini sangat begitu berbahagia karena kantor ini di Dukcapil ini sudah dibuka dengan baik. Tetapi apa yang tentunya masyarakat bisa akses? Apakah sudah normal secara keseluruhan untuk masyarakat yang ingin mengakses layanan-layanan yang ada di kantor ini, Bu? Ya, alhamdulillah. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih karena perhatian ataupun masyarakat sangat intens untuk bisa mendapatkan layanan dari Dukcapil Makassar. Iya. Nah, hari ini setelah lebih dari 5 bulan. 5 bulan lebih di lockdown. Kantor Dukcapil Alauddin itu kita lockdown. Iya. Hari ini kita buka, dan pembukaan untuk hari ini itu kita lakukan untuk layanan terbatas saja. Layanan terbatas. Layanan terbatas hanya untuk pengambilan dan pencetakan KTP elektronik. Bagi layanan untuk misalnya dokumen lain, kartu keluarga, akte kelahiran, kutipan, perubahan data, itu tetap kita layani di website. Tetap Karena itu bisa diselesaikan via online. Untuk KTP memang tidak bisa, harus yang bersangkutan langsung datang karena ada aktivasi. Iya, betul. Nah, ini juga membuat pekerjaan kita semakin lebih ringan. Lebih ringan ya. Sebelumnya kan hanya PPSP Betul. kita buka untuk melayani masyarakat. Tetapi dengan melihat kondisi
penyebaran COVID yang sudah mulai melandai di Kota Makassar, maka kami bisa membuka kembali layanan yang ada di Dukcapil Alauddin dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan yang ketat ya, karena kita juga harus memberikan layanan kepada masyarakat, tetapi kita sebagai agen pemerintah yang harus memutus mata rantai dari penyebaran virus COVID-19. Saya kira itu. Oke, baik Bu, kalau untuk antrean online sendiri ini kan masyarakat pakai juga banyak yang mengeluhkan bahwa masih terbatas banget begitu Bu untuk masyarakat yang bisa mengambil, bahkan 1 minggu ke depan sudah full gitu. Kalau pantauan dari saya, karena kami, bisa lihat nih. saya langsung pantau. Langsung pantau di gadget beliau nih. Iya, Hebat saya nih. melihat kan kita sudah membagi dua. Di PTSP akan melayani zona barat yang terdiri dari Bontoala, Bajo, Makassar, Paloh, Mariso, Ujung Tanah, Mamajang, Ujung Pandang, dan Kepulauan Sangkarang. Nah, kalau dari pantauan saya justru antrian itu masih longgar. Masih longgar? PTSP. Karena kita memberikan kuota satu hari itu 250. Oke. Untuk hari ini saja di PTSP itu baru 240. Baru 240. Untuk pelayanan hari ini ya, pengambilan 27 Agustus itu 240. Iya. Ya. 26 ya memang sudah full, 27 besok masih ada. Jadi dengan kami buka dua pengambilan ini itu semakin mempermudah masyarakat yang berada di kecamatan yang ada di zona barat itu dilayani di PTSP, dan itu memungkinkan masih ada nomor antrian untuk besok dan selanjutnya. Ya. Kemudian untuk di zona timur memang ini pada di sini kecamatan-kecamatan besar. Jadi yang ada di Alauddin itu ada 6 ya. Saya buka Biringkanaya, Rapocini, Tamalate, Panakukang, Tamalandrea, dan Manggala. Memang untuk tanggal kedatangan hari ini itu sudah full 250, 27 sudah juga full. Kemudian tanggal 28 juga sudah full. Sudah full juga. Tanggal 31 Agustus sudah full. Nah, di tanggal 1 September itu 158, artinya masyarakat masih bisa mendapatkan nomor antrian di tanggal 1 September. 1 September, oke. Dan 2 September itu masih longgar. Masih longgar. Ya, jadi memang karena kita harus membatasi masyarakat yang kalau saya lihat kapasitas ruangan kita di Alauddin ini hanya bisa menampung 20-an orang. 20-an orang ya benar. Ya, jadi kami harus mengatur berapa orang yang keluar, baru kita masukkan lagi kembali orang yang baru. Sehingga protokol kesehatan tetap kita jaga, petugas kita juga melayani dengan baik, kemudian terjamin juga kesehatannya agar tidak ada kontaminasi virus dari masyarakat ataupun dari misalnya petugas kita. Oke, kita bisa lihat ke loket dulu. Boleh? Seperti apa untuk pelayanan protokol kesehatan, karena ini termasuk cukup hektik juga biasanya untuk KTP karena itu adalah kebutuhan dasar masyarakat. Terus Ibu, untuk protokol kesehatan untuk satu masyarakat durasinya berapa menit untuk pelayanannya? Saya pikir mungkin sekitar ya, kalau misalnya dia sudah menyetor berkas ya, kemudian dia duduk, kami memang sudah menyiapkan KTP yang sudah dilaporkan kemarin, didaftar, ya paling lama 10 menit. 10 menit. Saya kira bisa ditanyakan oleh Erik, bagi masyarakat yang sudah mengambil KTP itu tanya durasi pengambilannya ya. Mbak, halo Mbak, coba saya bisa nanya dulu, namanya siapa Mbak? Ya? Megawati. Suaranya bisa dibesarkan. Megawati. Di mana tinggalnya? Di Sukamaju. Sukamaju. Tadi pengambil KTP, mana KTP-nya? Oh, oke. Durasi berapa menit dilayani oleh ini? Enggak cukup 5 menit. 5 menit. Daftar online-nya kapan, Mbak? Semalam. Semalam langsung dapat. Jam berapa daftarnya? Jam 5 subuh. Wah, beruntung sekali ya. Jadi mendaftarnya jam 5 subuh ini Bu Kadis, langsung dapat antrian juga ya. Oke, sulit nggak waktu daftar? Enggak sulit. Nggak sulit ya? Siapa yang daftarkan? Mbak sendiri atau ada yang daftarkan? Oh, sendiri ya? Oke, baik. Artinya sudah cukup puas dengan pelayanan di Dukcapil? Iya. Oke, baik. Terima kasih. Mbak siapa namanya? Megawati. Oke, baik. Terima kasih, mirip-mirip mantan presiden ini ya. Baik, nah itu tadi dari Mbak Megawati yang sudah berbincang bersama saya, dan saat ini kita saksikan juga Ibu Kadis tengah mengecek dengan baik seperti itu untuk pelayanan-pelayanan yang diberikan dari petugas kepada warga sendiri ya. Nah, biasanya dari ekspektasi yang saya pikirkan sendiri untuk hari ini
saya pikirnya ini akan hektik banget atau akan padat sekali pelayanan di sini, tapi ternyata pelayanan di kantor di Dukcapil ini sangat begitu rapi sekali ya. Ada juga Bapak Haji Erwin, beliau di sini mendampingi Ibu Kadis Dukcapil. Nah Bu, masyarakat yang datang ke sini dipastikan bukan calo atau tidak membawa calo. Sudah pasti bukan calo karena Iya. kami melakukan aktivasi. Jadi kalau masyarakat yang mau ambil KTP-nya dia harus aktivasi pakai sidik jari. Pakai sidik jari. Kalau calo kan tidak mungkin dia bisa match dengan atau verify dengan KTP yang akan diambil. Oke, Jadi kami seperti pastikan tidak ada calo yang bisa masuk karena kami juga mengizinkan masyarakat yang masuk ke dalam ruangan ini adalah masyarakat yang berkepentingan atau memang yang bersangkutan Betul. yang mau KTP. Jadi Kalaupun tidak ada misalnya pendamping ada ya? keluarga pendamping kami minta di luar karena luar ini kan saja. ruangannya terbatas sehingga orang yang betul-betul hanya membutuhkan pelayanan yang kami masukkan di dalam. Baik, Ibu, hari ini staf yang bertugas sendiri ada berapa orang? Begitu karena kayaknya masih ada pembagian untuk waktu shift ya? Kalau untuk bidang pendaftaran penduduk semua full team turun. Semua full team? Iya. Wah, luar biasa ya. Jadi tidak ada Tidak kalau ada untuk lagi WFH. tidak lagi WFH. Iya, tidak ada shift kalau untuk di pendaftaran penduduk, bidang pendaftaran penduduk kami turunkan semua. Oke, baik, luar biasa ya. Nah, Bu, ini juga terkait dengan bagaimana masyarakat bisa lebih sadar dengan kependudukan. Ada yang juga masih belum mengerti untuk mendaftar online pelayanan. Seperti apa, Bu? Ya, kalau ada yang belum ini kan kita punya langkah-langkah yang sudah dijelaskan di dalam website. Kalau misalnya memang mereka tidak mampu ya, ada petugas kita di luar yang akan membantu. Terlebih lagi misalnya yang pelayanan untuk dokumen yang lain ya, misalnya KK, akte, itu bisa dibantu oleh petugas kami di luar, diarahkan untuk bisa mendaftar ataupun mengurus dokumen-dokumen kependudukannya kecuali KTP ya. Kalau untuk antrian online saya kira sudah masyarakat rata-rata sudah paham, bahkan biasa ada yang bantu untuk bisa mendaftarkan. Oke, baik. Terima kasih juga yang sudah memberikan komentar. Nanti akan karena di live kita ini juga ada Ibu Ida, Ibu Nur Hidayat yang juga sebentar akan membalas begitu komentar-komentar karena beliau yang berkompeten dan memang selalu ditugaskan oleh Ibu Kadis Dukcapil untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Yang pastinya www.disdukcapil.go.id www.dukcapilmakassar.co.id. Oke, www.dukcapilmakassar.co.id. Baik, Ibu, dari total 5 bulan work from home sebagian pegawai Capil ini, apa yang mereka tentunya lakukan begitu? Apakah ada report juga dari pegawai di Capil yang memutuskan untuk work from home? Seperti apa reportnya? Kalau work from home di Dukcapil sebenarnya tidak berlaku full ya. Tidak berlaku full. Untuk pejabat struktural seluruhnya itu work from office. Karena terlebih lagi bagi pejabat struktural yang melakukan verifikasi berkas ya. Itu memang tidak ada yang kerja di rumah. Untuk staff memang kita masih shift pada saat 5 bulan berjalan pandemi ya, kita lockdown. Tetapi mereka tetap mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang memang harus dilakukan selama ini di Dukcapil. Ya, misalnya pengarsipan, kemudian membantu pejabat-pejabatnya untuk bisa menyelesaikan dokumen kependudukan. Nah, untuk yang kami di pejabat struktural, kami tidak mengenal yang namanya work from home. Kami terlebih saya ya, Tetap Ibu tetap Kadis masuk ya. tiap hari, tidak mengenal apakah sudah ada pembagian, tapi pejabat struktural tidak ada yang kami tugaskan untuk kerja di rumah. Iya. Semua kerja di kantor karena dokumen kependudukan tidak mengenal adanya pandemi. Masyarakat membutuhkan. Terlebih kemarin ya, ada pendaftaran beberapa, ada sekolah, kemudian perguruan PNS. tinggi, ada PNS, kemudian ada TNI, ada Polri, itu semua harus kami layani. Jadi tidak mungkin kami tidak melakukan pelayanan bagi masyarakat yang memang membutuhkan dokumen kependudukan. Oke, baik. Saya masih bersama Ibu Dr. Ardiati Puspasari, SPMSI. Silakan Bu, bisa dicek-cek dulu sambil jalan-jalan. Ini menjadi satu pelayanan online yang juga diterapkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar. Kita saksikan ya beberapa masyarakat yang juga sudah masuk ke dalam ruangan ini. Jadi penegasannya Ibu Kadis tadi, dipastikan tidak ada
keluarga atau yang menyertai atau mendampingi atau calo yang masuk ke dalam ruangan ini? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena ada namanya verifikasi. Ada namanya Dan verifikasi. orang yang masuk satu berkas satu orang. Satu berkas satu sesuai orang. dengan namanya. Iya, baik. Ini benar-benar menjadi satu kinerja yang sangat luar biasa, Ibu, karena tidak seperti ekspektasi yang saya bayangkan. Ketika Ibu mengumumkan di media bahwa akan dibuka kantor Dukcapil ini, saya pikir wah masyarakat akan tumpah ruah di sini, bahkan ditakutkan Dukcapil menjadi klaster baru penyebaran COVID. Insya Allah mudah-mudahan kita saling menjaga ya. Jadi mulai dari pintu masuk kami sudah ketat untuk menjaga protokol kesehatan. Ya. Oke, baik. Seperti itu. Silakan Ibu dikontrol dulu baik-baik karena beliau ini dari awal kantor ini dibuka tidak pernah masuk dalam ruangannya. Terus berkeliling melihat, memantau perkembangan untuk pelayanan masyarakat. Nah, Pak Haji Erwin sendiri, beliau saat ini tengah berhalu-halu begitu aktif memberikan edukasi kepada masyarakat dengan mikrofon. Pak Haji, sejauh ini masyarakat bisa patuh atau mereka semua paham dengan protokol kesehatan ya? Insyaallah semua Iya. harus memenuhi protokol kesehatan. Iya. Bagaimana yang telah kita berikan. Jadi sebelum masuk pakai masker, cuci tangan, ukur suhu, kemudian masuk mengambil tempat di mana yang kosong. Dan ini terbatas. Terbatas ya. Iya, tidak seperti biasa kita kerumpul, ini tidak bisa. Oke. Jadi kalau misalnya tidak mematuhi disuruh pulang gitu. Yang tidak memakai masker kita suruh pulang. Oke, baik, luar biasa. Pak Haji silakan dilanjutkan kembali dan ini dia suasananya teman-teman kantor di Dukcapil Makassar. Jadi dipastikan sekali lagi yang masuk dalam ruangan ini tidak ada pengantar atau tidak membawa anak-anak atau tidak membawa calo begitu. Kita saksikan ya sama-sama ya untuk pelayanan yang diberikan oleh Dukcapil Makassar. Ini proses pengaktifan KTP, aktivasi yang harus memakai sari sang pemilik KTP. Tidak boleh diwakilkan begitu. Ini dia suasananya. Pintu masuk. Baik, ini dia petugas dari Satpol PP. Ini ada yang juga. Mas, kalau di sini hari ini sudah berapa yang masuk ke dalam ruangan ini? Ini ada 50-an, 50 orang yang masuk. Dan itu dicatat dengan baik ya? ya, Oke, baik. Semuanya aktivasi KTP. aktivasi KTP. Pelayanan lain? Jalur online. Jalur online ya? Oke, baik. Luar biasa. Ini teman-teman dari Dukcapil juga sudah memakai sarung tangan begitu, glove, agar Bapak katanya online Pak, nggak datang ke sini begitu? Saya sudah daftar online sudah 2 kali. Tapi gagal. Gagal karena KTP istri saya kan belum ada. Hmm. Cuman masalahnya ke istri saya masih usia 16 tahun. Istrinya Bapak masih 16 tahun? 16 tahun. Wah, muda banget nikahnya Pak. Jadi belum ini, tapi untuk pengurusan KTP untuk sementara katanya belum lagi. Iya, belum bisa foto. Sedangkan anak saya sudah lahir, saya sudah kelahiran. Jadi Iya, akte saya kelahiran. mengharapkan dari Capil ketemu Ibu Mada. Oh gitu, jadi untuk konsultasi seperti itu. Oke, baik. Luar biasa. Bapak sendiri datangnya ya? Iya. Baik, itu tadi Pak siapa namanya Pak? Pak Sahwar. Pak Safar. Sahwar. Sahwar. Pak Sahwar sudah menikah tapi istrinya masih berumur 16 tahun dan berkonsultasi untuk hari ini ya. Oke, baik. Ini dia untuk pelayanan-pelayanan yang
diberikan oleh Disduk Capil Makassar. Ini sudah tadi dilayani berapa menit Mas di sana? Tidak lebih dari 2 menit. Daftarnya kapan? Tanggal 25 baru datang hari ini. Iya. Oh gitu ya. Warga kecamatan mana? Menggala ya. Oke, jauh dong dari sini ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Namanya siapa, Mas? Ya, Ardika Cakra. Terima kasih, Mas. Baik, ya. Luar biasa hari ini di Subcapil Makassar membuka secara resmi kantor pelayanan, dan ini dikhususkan untuk KTP. Jadi yang sudah daftar online tidak bisa langsung datang ke sini. Oke, baik. Salah satu kabit juga yang ada di sini. Assalamualaikum Pak Kabit. Iya. Gimana hari ini untuk pelayanan, karena Bapak memantau langsung dari pagi sampai jam segini? Alhamdulillah Normal ya. Oke, baik. Masyarakat yang komplain belum ada? Belum ada, dan semoga tidak ada yang komplain gitu ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Anasta Tesakti yang juga tentunya hari ini memantau langsung. Ini teman-teman di pelayanan begitu. Luar biasa ya. Luar biasa untuk pelayanan Subcapil hari ini yang diberikan tentunya agar masyarakat yang belum punya KTP ini sudah bisa punya KTP ya. Oke, baik. Ibu sudah berapa Ibu layani? Bagaimana? Sudah berapa yang dilayani? Ini semua loket ya bisa ya? Atau cuma loket itu saja? Semua bisa dilayani? Kalau di sini penerimaan berkas. Oh begitu. Oke. Jadi semua ini KTP sudah ready ya. Kita kasih lihat dulu dong. Nah, ini dia nih. Ini dia semua KTP-KTP yang hari ini akan dibagikan ke masyarakat. Tetapi intinya masyarakat datang langsung begitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Iya, terima kasih. Nah, di sini bagian apa nih? Tapi aktivasi kan harus ada pengamannya gitu. Ada. Oke, hand sanitizer. Mantap ya. Jadi aktivasinya nanti jaringnya taruh di sini ya. Jaringnya taruh di sini gitu ya. Oke, ini dia mesin aktivasinya. Jadi masyarakat tidak bisa lagi datang ke sini dengan diwakili begitu untuk pengambilan KTP-nya. Baik. Pak Haji, masyarakat sendiri saat ini memang sudah sangat paham dengan protokol kesehatan ya. Dan masyarakat kan sudah paham bagaimana yang disampaikan setiap hari masyarakat. Oh gitu ya. Jadi mereka sudah tertib. Betul. Sudah kesadaran masyarakat. Betul. Dan kalau Pak Haji di sini pasti kita juga bisa lebih ini ya, bisa lebih Jadi bisa kita lebih paham juga ya. bebas bekerja terhadap adanya protokol. Oke, baik. Pak Takdir Safrudin, sudah bisakah foto untuk pembuatan KTP baru? Anakku kodok 17 tahun ini belum pernah rekam, menjadi kendala untuk proses pendaftaran. Gimana tuh Pak Haji? Untuk foto KTP anak 17 tahun, sudah bisa? Sudah bisa KTP, yang penting sudah umurnya 17 tahun sudah bisa. Belum foto Pak Haji? Iya, sudah bisa foto, tapi kita masih pembatasan dari protokol COVID ini. Ada cuma beberapa kecamatan yang bisa. Jadi wilayahnya Bapak kalau masuk di wilayah yang zona hijau yang sudah bisa foto, itu tetap kita layani di kecamatan. Wah, menarik itu. Iya. Jadi kalau kecamatannya zona hijau, Pak Takdir di kecamatan mana? Kecamatan mana saja yang sudah zona hijau? So, ada laporannya enggak? Ada 3, termasuk pulau, salah satunya itu pulau. Nah, kemudian kecamatan apa ya? Sejak kurang persis kurang kopi itu kecamatannya, tapi ada 3 kecamatan dulu kita buka ini. Ya, kita Ya. mungkin mau cari tahu dulu, mungkin dicari tahu dulu. Ibu Kadis mungkin tahu kali ya. Oke, baik Bu. Ternyata sudah ada 3 kecamatan yang bisa foto untuk KTP baru. Di mana itu Bu kecamatannya? Jadi berdasarkan data dari Dinas Kesehatan dan kami sudah konsultasi dengan Bapak Wali Kota, melihat data yang ada ternyata
sudah ada beberapa kecamatan yang tingkat penyebaran virusnya itu sudah jarang sekali, bahkan ada kecamatan yang sudah tidak ada lagi. Alhamdulillah. Di jangka waktu awal Agustus sampai dengan pertengahan Agustus. Maka kami memutuskan untuk bisa membuka layanan perekaman KTP elektronik di 3 kecamatan Tiga itu. kecamatan? Yang pertama Kepulauan Sangkarang, Sangkarang, kemudian Ujung Tanah, Ujung Tanah, dan Kecamatan Wajo. Kecamatan Ya, Wajo. selebihnya kami lihat dulu perkembangan virusnya. Kalau dia sudah landai ataupun sudah jarang virus yang jarang masyarakat yang terkena di sana, maka kami akan membuka bertahap. Jadi kami menyesuaikan dengan perkembangan virus di masing-masing kecamatan, perkembangan kasus, Ibu, perkembangan kasus. Oke, jadi 3 kecamatan ini sudah banyak juga yang foto. Dari pantauan kami belum terlalu banyak, tetapi memang kami sudah menyampaikan atau mewanti-wanti kepada petugas yang ada di 3 kecamatan untuk tidak menerima perekaman lintas kecamatan, karena yang kita hindari adalah perpindahan virus dari kecamatan lain. Jadi dia hanya bisa merekam di kecamatan warga yang sesuai dengan kecamatannya. Jadi di Sangkarang ya Kepulauan Sangkarang warganya, kemudian Ujung Tanah warga Ujung Tanah, dan Wajo warga Wajo. Selain itu mereka belum bisa karena jangan sampai mereka membawa virus, mengkontaminasi kecamatan yang kita sudah buka ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Kadis. Selamat pagi untuk Ibu Haji Hamna Faisal yang juga menyaksikan. Terima kasih. Semoga lancar, sukses. Dan ya, kita lihat ini Bapak Haji Erwin mengedukasi. Apa yang dilupa Mas? Apanya? Salah bawa. KTP-nya salah bawa. Iya. Mas mau ngurus apa? Mau perubahan data gitu. Perubahan data di KTP. Iya. Mas sendiri? Iya. Oh, sudah daftar online? Sudah. Oke. Salah bawa KTP. Salah bawa KTP. Kok bisa gitu? Tertukar. Hah? Tertukar sama kakak yang sini. Oh gitu. Iya. Wah, ini luar biasa ini. Warga kecamatan mana? Panakukang. Panakukang, dekat ya. Oke, silakan diambil dulu KTP-nya. Jadi ada juga Bu Kadis yang salah bawa KTP-nya. Itu lucu juga ya. Mas ini dari warga kecamatan Panakukang. Bu Kadis, kedua dari terakhir nih pertanyaan saya. Kalau bicara tentang estetika pemasangan pembatas ini, itu apakah Pemkot tidak punya anggaran untuk pemasangan ini atau ini memang modifikasi dari Ibu Kadis sendiri? Ya, ini inisiatif dari kami, teman-teman Dukcapil ya. Jago mantong Ibu Kadis nih. Kami berusaha untuk Rapi loh ini, Bu, rapi loh. menyesuaikan dengan kondisi pelayanan. Meskipun mungkin loket A, loket B kita belum buka, tetapi kami tetap membuat dia dengan pemisah ataupun ada barrier antara masyarakat dengan petugas. Karena untuk loket A, loket B itu bisa dilayani di website sehingga kita mengurangi masyarakat yang datang ke sini, karena kita lihat sendiri ruangan pelayanan saya ukurannya tidak besar. Jadi kami harus pintar-pintar untuk strateginya mana yang memang paling penting untuk bisa datang di sini, mana yang tidak perlu datang ke Dukcapil. Maka itu yang tadi saya sampaikan. Untuk KTP karena memang tidak bisa diwakili, ada proses aktivasi antara sidik jari yang bersangkutan dengan data yang ada di chip, maka memang harus datang. Kalau untuk pengurusan dokumen yang lain cukup di website karena masyarakat sekarang bisa cetak sendiri, tidak perlu lagi pakai belangko yang berhologram karena memang sudah disyaratkan di Permendagri 109 2019 semua dokumen kependudukan kecuali KTP elektronik dan KIA itu bisa dicetak di kertas HVS 80 gram ukuran A4. Jadi masyarakat juga punya soft filenya di PDF-kan. Jadi pada saat misalnya dia mencetak kemudian tercecer tidak masalah karena ada lagi dia punya soft file. Ya. Bisa dikirimkan ke email juga dan karena WhatsApp. memang harus ke email juga dengan nomor WA. Jadi kalau yang di email itu sistem Dirjen Dukcapil itu langsung mengirim ke email. Kemudian WA yang dikirim oleh petugas kami. Oke, baik, luar biasa. Ini udah dijawab nih sama Ibu Ida, Kadis PTSP kita. Selamat pagi Bu Ida, terima kasih sudah bantu jawab dan memang seperti itu, makanya saya nge-tag beliau nih. Oke, baik, terima kasih dan Bu Kadis yang terakhir Bu, apa yang Ibu ingin sampaikan untuk pencalonan yang juga selalu terus masih ada tetapi sudah kurang-kurang ini Bu, malah semua calo ini. Saya tidak mau bicara tentang calo, tapi saya menghimbau kepada masyarakat jangan menggunakan jasa calo. Terbukti dengan pendaftaran polisi minggu ini kami menerima ada sekitar 100-an KTP palsu yang katanya mereka dapat dari bukan dari Dukcapil, mungkin dapatnya dari calo. Jadi akan tertolak karena pada saat melakukan
Dukcapil itu turun dan langsung membaca kartu. Kami menggunakan alat, bukan membaca secara fisik, tetapi kami membaca menggunakan card reader. Nah, di card reader itulah terbaca kartu ini atas nama siapa, tetapi tercetaknya atas nama orang lain. Itulah yang kemudian kita anggap palsu dan akhirnya mereka datang sendiri kembali, harus datang lagi. Jadi masyarakat tolong tertib, tolong mengambil dokumen kependudukan di tempat yang memang harus diambil. Jangan melalui calo, karena pertama untuk pengambilan KTP yang melalui calo, kami pastikan itu palsu. Ya, kami pastikan itu palsu. Kemudian dia tidak bisa. Pada saat ditempel di card readernya bank, itu akan disuruh kembali ke Dukcapil dan akhirnya mereka akan kembali ke kita. Di Dukcapil tidak ada biaya. Yang penting masyarakat mau sabar, mau antri. Ini yang banyak ini menggunakan calo karena tidak sabar. Ternyata setelah mereka dapat sudah bayar, palsu lagi. Waduh, luar biasa. Lagi di pelayanan. Tugasannya adalah pelayanan di Dukcapil tidak berbayar atau gratis seperti itu. Ya, oke. Baik Ibu, luar biasa dan inspirasi juga bisa bersama Ibu Dr. Aryati Puspasari Abadi SPMSI Kadis Dukcapil Makassar. Saya berlive talk physical distancing live untuk pagi ini tentunya untuk memberikan informasi ke masyarakat bahwa sudah bisa mengakses kantor Dukcapil Makassar di Jalan Teduh Bersinar ini. Terima kasih Bu, sukses selalu. Fieldnya dengan baju putih hari ini beliau. Ini juga tentunya menjadi pertanda bahwa hati itu harus bersih dan putih. Oh iya, harus tulus. Melayani masyarakat itu harus tulus. Apalagi yang wawancara Ibu mirip Tulus nih. Oke. Untuk teman-teman yang sudah menyaksikan live talk distancing, saya Erik Alamsyah langsung dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.